Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sarah Salsabila dari kelas A3 PGSD 2024 dengan NIM 24060152. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan Ibu Siti Patonah selaku guru kelas 6 sekaligus operator sekolah di MI Kandang Sapi. Wawancara ini secara khusus mengkaji bagaimana perubahan kurikulum yang telah ditetapkan melalui kebijakan dan otoritas pemerintah diimplementasikan di tingkat sekolah, serta bagaimana peran desentralisasi pendidikan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, perubahan kurikulum di MI Kandang Sapi dipahami sebagai dampak langsung dari kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks desentralisasi, guru memiliki ruang untuk menyesuaikan isi dan strategi pembelajaran tanpa keluar dari kerangka kebijakan nasional. Ibu Siti Patonah menjelaskan bahwa implementasi kurikulum tidak hanya sekedar mengikuti dokumen resmi, tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan latar belakang dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, perubahan kurikulum akibat kebijakan tidak serta-merta dipahami sebagai beban, tetapi sebagai pedoman yang perlu diadaptasi oleh sekolah melalui pengelolaan pembelajaran yang fleksibel. Perubahan kurikulum juga berdampak langsung pada peran dan tanggung jawab guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Guru menyusun perencanaan pembelajaran, memilih metode, serta menentukan bentuk penilaian yang tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Namun, perubahan kurikulum yang berasal dari kebijakan dan otoritas tersebut tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah perbedaan kemampuan siswa dalam mengikuti tuntutan kurikulum. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya media pembelajaran berbasis teknologi, turut mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum. Dalam menghadapi kondisi tersebut, sekolah memanfaatkan kewenangan desentralisasi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kerja kelompok, serta penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang kontekstual. Perubahan kurikulum juga berdampak pada aspek administrasi sekolah. Ibu Siti Patonah sebagai operator sekolah menjelaskan bahwa setiap perubahan kebijakan kurikulum harus diikuti dengan penyesuaian data administrasi melalui sistem seperti Dapodik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam otoritas pendidikan tidak hanya mempengaruhi pembelajaran di kelas, tetapi juga sistem manajemen dan tata sekolah secara keseluruhan. Dalam pengawasan, implementasi kurikulum di MI Kandang Sapi dimonitor melalui supervisi kepala sekolah. Supervisi ini menjadi bentuk kontrol kebijakan di tingkat sekolah, sekaligus ruang pembinaan bagi guru. Kepala sekolah memastikan bahwa kurikulum tetap diterapkan sebagai dengan kebijakan yang berlaku. Sebagai penutup, narasumber menegaskan bahwa keberhasilan perubahan kurikulum akibat kebijakan dan otoritas sangat bergantung pada kesiapan sekolah dan guru dalam mengelolanya. Peningkatan kompetensi guru, dukungan sarana prasarana, serta kerjasama antar sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi faktor penting agar perubahan kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka desentralisasi pendidikan. Demikian paparan hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.